Halo, pernah nggak sih kamu pengen nanam pohon di depan rumah biar adem dan asri? Tapi ternyata malah jadi masalah. Nah, di video kali ini kita bakal bahas jenis-jenis pohon yang sebaiknya dihindari untuk ditanam di depan rumah. Karena bisa-bisa bukannya nyaman, malah bikin kamu nyesel nanti. Yuk simak sampai habis ya. Yang pertama ada pohon beringin. Ciri-cirinya daun kecil lebat, batang besar dan bercabang banyak, akar menjalar keluar. Kalau kamu nanam pohon beringin, resikonya sih bisa dari akar yang sangat kuat dan invasif karena dapat merusak fondasi rumah. Lalu bisa mengundang kelembapan tinggi yang rentan jadi sarang serangga. Dari segi estetika terlihat gelap dan rimbun berlebihan. Terkesan horor dan kurang cocok di rumah yang kecil. Serta dianggap mistis, bisa memicu kesan angker. Yang kedua ada pohon ara atau Ficus benjamina. Ciri-cirinya daun kecil-kecil rimbun, batang berlapis, akar kuat dan menyebar jauh. Jika kamu nanam pohon ara, resikonya sih dari akar menyebar yang segala arah, bisa merusak septic tank, saluran air, atau ubin. Lalu dari segi ekosistem bisa menarik kelelawar dan serangga. Dan pohon ara nih butuh pemangkasan yang rutin dan cepat jadi semak liar. Pohon randu atau kapuk. Ciri-cirinya batangnya tinggi besar, berduri menghasilkan kapuk putih dan buahnya. Resiko kalau kamu nanam pohon ini, daunnya rontok banyak dan kapuk menyebar kemana-mana. Lalu dari segi lingkungan, ulat bisa banget datang dari segala arah, serta serangga-serangga banyak banget yang menempel. Tampak tak terurus dan mudah kotor kalau kamu nanam pohon ini. Lalu ada pohon karet kebo. Ciri-cirinya daunnya lebar dan mengkilap, batang tunggal besar dan mengandung getah putih. Resiko jika ada pohon di depan rumahmu, bisa-bisa bangunannya, khususnya bagian lantai, bisa berpotensi rusak karena akarnya yang menyebar cepat. Lalu getah bisa menodai ubin atau tembok. Dari segi estetika, getahnya yang lengket ini bisa mengotori bagian depan rumahmu itu. Ada pohon asam jawa yang ciri-cirinya daun kecil majemuk, batang kuat dan tinggi. Resiko jika pohon asam jawa ditanam di depan rumahmu, bisa jadi dari akar kuat bisa angkat paving, jadi nggak estetik gitu. Lalu buah yang jatuh bisa membusuk dan menarik hewan liar. Dari segi estetika bisa terlihat menyeramkan saat malam hari. Selanjutnya pohon durian yang ciri-cirinya batangnya tinggi, daun hijau tua, buah besar dan berduri. Jika pohon durian terlanjur tertanam di depan rumahmu, pasti buahnya jatuh yang nggak diduga-duga, lalu membahayakan keselamatan orang yang ada di depan rumahmu. Lalu aromanya pasti menyengat dan bisa mengganggu kenyamanan tetangga jika ada yang nggak suka pohon ini. Lalu kurang menarik sih kalau tidak sedang berbuah. Ada lagi pohon jengkol atau petai. Ciri-cirinya daun majemuk tinggi sedang menghasilkan buah yang beraroma tajam. Sudah pasti, yang pertama aromanya bisa mengganggu lingkungan sekitar. Lalu daun dan buahnya mudah rontok terus-menerus, serta bisa mengundang lalat dan tikus. Ada lagi pohon yang namanya sengon laut. Ciri-cirinya tinggi menjulang, batang lurus, daun kecil dan ringan. Akar pohon ini bisa merusak trotoar atau pagar. Lalu rawan tumbang saat angin kencang karena kayunya ringan. Selanjutnya ada pohon palem raja. Ciri-cirinya tinggi dan ramping, daun menjuntai di ujung. Resiko jika pohon ini ada di depan rumahmu bisa diakibatkan dari akar
yang dapat memecah paving dan tembok. Yang merusak estetika juga, daunnya rontok dan sulit dibersihkan, serta buahnya kecil dan sering jatuh hingga membuat lantaimu jadi lebih licin. Ini nih yang sering ditanam banyak orang. Pohon mahoni, ciri-cirinya tinggi menjulang, daun majemuk kecil. Tentunya akar yang dalam dan bisa merusak struktur bangunan. Buahnya keras yang kalau jatuh bisa melukai seseorang kapanpun. Lalu banyak daun kecil yang sulit dibersihkan karena mudah rontok. Lalu ada pohon trembesi yang ciri-cirinya rindang, lebar, dan pertumbuhannya sangat cepat. Jika pohon ini terlanjur ada di depan rumahmu, bisa-bisa akarnya yang cepat besar dan luas ini merusak struktur bangunan. Lalu bisa menyerap air tanah secara masif. Secara estetika juga terlalu besar sih untuk pekarangan rumah. Lalu ada pohon angsana yang batangnya tinggi besar, daun kecil, dan mudah rontok. Dahan mudah patah saat hujan dan angin. Lalu akarnya keras bisa merusak struktur bawah tanah. Ada juga pohon kenari hutan yang ciri-cirinya daunnya lebar dan batangnya keras. Resiko jika pohon ini ada di depan rumahmu, pasti akarnya yang menyebar kuat dan dalam ini bisa merusak estetika. Lalu buahnya keras, serta bahaya sih kalau jatuh tiba-tiba. Nah ini nih pohon jati, daunnya besar dan batangnya lurus. Akarnya kuat dan lebar ini juga memicu merusak struktur bangunan. Secara ekosistem, daunnya besar, kering, dan mudah terbakar jika jatuh dan sering rontok. Pohon ketapang, tajuknya lebar menyerupai payung dan daunnya rimbun. Tajuknya ini yang bisa jadi merusak atap terlalu dekat. Daunnya banyak, rontok, dan mengotori. Nah, gimana sih kalau misalkan sudah terlanjur tertanam? Ya, solusinya bisa dari pemangkasan berkala atau minimalisir resiko akar dan batang besar. Lalu cegah akar menyebar ke arah bangunan. Kalau masih kecil, bisa dipindahkan ke tempat yang lebih aman seperti di pekarangan di belakang rumah atau tebang secara bertahap. Kalau sudah sangat besar ya. Lokasi alternatif untuk menanam pohon-pohon ini ya di halaman belakang dan jauh dari pondasi rumah. Bisa juga diatur supaya akar gak menjalar ke struktur bangunan. Lalu asal tidak terlalu dekat dengan tetangga juga. Nah Besti, sekarang kamu udah tahu ya, ternyata gak semua pohon cocok ditanam di depan rumah. Pilih pohon yang tepat, itu penting, biar rumah tetap aman, nyaman, dan cantik. Kalau suka video ini jangan lupa like, komen, pohon apa yang kamu punya di rumahmu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.